Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom bagi kita semuanya. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu anak muda yang ada di tempat ini? Luar biasa dalam perlindungan Tuhan, amin. Bagi Bapak Ibu juga yang ada di rumah, pemirsa yang menyaksikan ibadah ini melalui live streaming, kita ucapkan shalom, selamat pagi. Saya undang boleh bangkit berdiri bersama-sama, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Kita tetap boleh menyapa kanan kirinya dengan salam sehati, boleh sambil berikan senyum, katakan selamat pagi, selamat beribadah. Haleluya, kita percaya kalau kita boleh ada di tempat ini, semua karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, amin. Yang siap untuk memuji menyembah Tuhan boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami nyatakan Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib di hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selama. Katakan tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku.
dengan seluruh umat-Mu kami datang merendahkan diri kami Tuhan. Kami mencari wajah-Mu. Dan yang kami tahu di dalam hadirat-Mu kami menemukan kasih-Mu. Kami menemukan kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Pimpin kami memuji menyembah Engkau dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ibadah ini, biar nama-Mu yang ditinggikan dari tempat ini, nama-Mu yang ditinggikan dari hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu jemaat yang terkasih.
menjanjikan ini dari awal. Ini isi hati umat-Mu Tuhan. Ini nyanyian renungan hati kami Tuhan. Mari bersama-sama Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan kemenangan pasti terjadi. Amin. Setiap kita pasti akan mengalami pemulihan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati kita. Percayalah, walau kita belum melihat, Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Yes, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, izinkan kami menyapa. Adakah di antara Bapak Ibu, jemaat, anak-anak muda yang di atas maupun yang di bawah yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Kami rindu mengenal jiwa baru. Ada satu di sebelah kanan, ada dua, ada tiga yang di atas. Semuanya ada 3 jiwa baru, keluarga baru. Kita ucapkan selamat datang. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yes. Kita keluarga dalam Tuhan, amin. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol bahwa Tuhan tetap menyertai kita, amin. Yang siap memuji Tuhan boleh berikan tepuk tangan yang sekali lagi yang paling meriah, Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau berjalan denganmu Tuhan. Kami tidak takut berjalan denganmu Tuhan. Haleluya. Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang terkasih.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan di kotak-kotak yang sudah disediakan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah boleh dapat memberikan juga persembahan. Boleh dari scan QR yang ada di layar kaca Bapak Ibu masing-masing. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Pertolongan-Mu yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan Engkau menyayangi kami. Engkau merancangkan yang terbaik buat kehidupan kami. Engkau ya Tuhan Yesus yang memilih jalan-jalan yang harus kami lalui. Terima kasih urapi setiap kami ya Tuhan di pagi menjelang siang hari ini. Engkau ya Tuhan Yesus kembali memberikan kami hati yang baru, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, firman itu menjadi bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu secara khusus ya Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan. Perkataan yang sederhana dan kami dapat mengerti dan memahami. Urapi setiap umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Urapi setiap pendengar dimanapun berada. Bapa, biarlah ya Tuhan Yesus, saat ini umat-Mu boleh dipuaskan di dalam hadirat-Mu. Tuhan, Engkau memberikan kelegaan bagi yang berbeban berat. Engkau memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Dan juga ya Tuhan Yesus, Engkau memulihkan setiap yang terluka. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami percaya malaikat-Mu ada sekeliling kami, yang memagari kami, membentengi kami, sehingga kami aman dalam perlindungan-Mu. Kami puji, kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu dibesarkan, nama-Mu yang diagungkan. Berbicaralah di tengah-tengah kami, sebab kami telah siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom buat kita semuanya. Ada berkat Tuhan yang kita rasakan hari-hari ini. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan tidak pernah habisnya. Selalu baru setiap pagi. Nah shalom juga buat saudara kami yang ada di rumah, dimanapun berada. Biarlah juga kasih dan kemurahan Tuhan yang menyertai, mewarnai seluruh perjalanan hidup kita. Nah saudara, kalau tadi pagi di ibadah pertama, temanya adalah menjadi gemuk dan segar. Gemuk bukan hanya badannya ya saudara, tetapi rohaninya. Rohaninya harus gemuk supaya kuat menjalani, menghadapi tantangan yang ada. Jadi supaya kita bisa menjadi gemuk harus kuat makan. Harus tetap selera makan, jangan menjadi malas makan. Makan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jangan pernah bosan, jangan pernah merasa sudah pernah, jangan pernah merasa sudah cukup. Tetapi sebagaimana kita, supaya tubuh kita ini sehat, kita harus makan teratur. 1 hari 3 kali. Makan yang sehat, makan firman Tuhan, makan kebenaran. Supaya roh kita itu gemuk, segar, bahkan dikatakan sampai masa tua pun berbuah. Ada berkat yang kita keluarkan dari kehidupan kita. Ketika kita ada di rumah Tuhan, ketika kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan di ibadah yang kedua ini, tema kita adalah hidup dalam rencana Allah. Kita punya banyak rencana di dalam kehidupan kita. Tetapi sering kali di dalam setiap rencana kita ada banyak yang gagal. Jangan tawar hati Bapak Ibu Saudara, jangan ciut, jangan kecewa, apalagi mundur dari Tuhan. Rencana kita bukanlah rencana Tuhan. Dan jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Tapi yang perlu kita tahu adalah rencana Tuhan bagi setiap kita adalah selalu yang terbaik. Amin. Kita buka firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekarang, kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Apakah sebelum-sebelumnya kita tahu bahwa Allah
tidak turut bekerja dalam segala hal? Sering kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara, sering kita tidak sadar. Kenapa saya berkata demikian? Karena ketika terjadi masalah, ketika terjadi persoalan, kita seolah-olah merasa Tuhan jauh dari kita. Kita seolah-olah merasa hidup kita kena kutuk. Mari belajar dari kebenaran firman Tuhan saudara. Ketika ada masalah jangan lagi berkata, aduh kutuk apa ini? Kutuk nenek moyangkah? Kutuk keturunankah? Kutuk karena dosakah? Kalau kita hidup di dalam kebenaran. Karena itu kebenaran itu harus setiap hari mengingatkan kita. Dikatakan bahwa kutuk itu telah diangkat. Bahwa segala apa yang menimpa kita karena dosa kita itu telah ditanggung Tuhan Yesus. Mari kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup di dalam hidup yang baru, melangkah bersama dengan Tuhan. Supaya kita mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi saudara, bagi saya yang mengasihi Tuhan. Jadi kita garis bawahi bukan bagi semua orang. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Tuhan punya rencana bagi kehidupan kita masing-masing. Tuhan punya tujuan bagi hidup kita masing-masing. Dan sebagai tubuh itu tidak sama tujuannya. Mata untuk melihat, tangan ini untuk memegang mic supaya suara saya lebih keras didengar oleh saudara Bapak Ibu sekalian. Kaki untuk berjalan. Jadi apa yang menjadi bagian kita tidak sama dengan bagian orang lain. Kehidupan kita tidak sama dengan kehidupan orang lain. Dan apa rencana di dalam kehidupan kita? Kesamaan yang kita lihat adalah yang pertama di mana Tuhan itu menjadikan kita untuk alat kemuliaan bagi namanya. Yesaya 43 ayat 7, mari kita baca firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Semua, saudara dan saya, semua orang yang disebutkan dengan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan yang telah memberikan kita kehidupan yang baru. Tuhan telah memanggil kita, Tuhan memilih kita. Dikatakan kita ini diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kebinasaan, bukan untuk menderita, bukan untuk mengalami kesusahan. Sekalipun masih ada penderitaan, sekalipun masih ada kesusahan. Tetapi di sini dikatakan kita dibentuk, kita dijadikan. Nah di sini kita yang akan pelajari adalah bagaimana tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjadikan kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, maka ada pembentukan. Yang pertama itu bagaimana Tuhan membawa kita masuk di dalam rencananya. Tuhan bentuk kita terlebih dahulu. Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Nah hidup kita ibarat tanah liat. Ada di tangan seorang yang akan membentuk tanah liat menjadi satu bejana. Mungkin itu keramik yang indah atau apa. Dan dikatakan di sana Tuhan itu membentuk kita di tangannya. Yeremia 18 ayat 4. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kalau kita renungkan Bapak Ibu Saudara, tanah liat sedang ada di tangan seorang tukang periuk. Nah dikatakan seperti itu hidup kita di tangan Tuhan. Ketika tanah liat ini diambil dan dibentuk, nah rusak. Awalnya rusak. Kenapa rusak saudara? Karena keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Rusak rencana Allah di dalam kehidupan kita. Nah dikatakan apakah setelah bejana tadi rusak dibiarkan?
Nah, dikatakan di sini maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bukan pada pemandangan kita, tetapi pada pemandangan Tuhan. Karena apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan. Nah, di ayat yang ke-6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Saudara dan saya adalah kaum Israel secara rohani. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Yakinkan hal itu Bapak Ibu Saudara. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan sedang membentuk kita menjadi satu bejana kemuliaan. Nah, di dalam pembentukan ini saudara tidak enak. Prosesnya itu benar-benar bagi sebagian orang sangat menyakitkan. Dan juga bagi sebagian orang mungkin tidak terlalu karena sudah mengerti apa tujuan pada akhirnya. Nah, dikatakan bahwa rencana Tuhan itu yang terindah bagi setiap kita. Tuhan yang akan membentuk kita sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Karena dikatakan tidak mungkin bejana itu berkata kepada pembuat pembentuk tanah liat tadi, pembuat periuk tadi, kenapa kamu jadikan aku seperti ini? Aku mau seperti ini. Kita seolah-olah berpikir, aku mau seperti ini. Aku mau seperti dia Tuhan. Menjadi pemuji yang luar biasa, suaranya indah, tinggi, bisa seriosa. Aku mau jadi pengkhotbah yang hebat, yang luar biasa. Atau mau jadi yang lain. Tuhan mau kita seperti apa adanya kita, amin. Tuhan mau kita seperti yang Tuhan mau. Bukan seperti yang kita mau. Nah, mari kita cari di dalam diri kita. Sebenarnya ada rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita itu sangat luar biasa saudara. Dan juga saya bangga menjadi Indonesia. Di mana Indonesia itu berbeda-beda. Bhinneka Tunggal Ika. Itu berbeda-beda tapi satu. Jadi itulah kita di hadapan Tuhan. Memang tidak sama. Kelebihan kita, keahlian kita, keterampilan kita. Itu tidak sama satu dengan yang lain. Tetapi satu tujuan. Supaya di dalam apa yang kita miliki. Kelebihan yang kita punya. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita senang di dalam hal itu. Kita bersuka cita di dalam hal itu. Dan yang selanjutnya bagaimana Tuhan merencanakan di dalam kehidupan kita. Yaitu yang kedua bahwa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Berbicara tentang masa depan. Berarti ada sesuatu di depan yang harus kita capai. Dan sebelum mencapai ke depan kita harus menjalani. Melewati perjalanan. Yeremia 29 ayat 11 firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika terjadi masalah, ketika terjadi persoalan, ketika terjadi sakit penyakit, kita merasa seolah-olah kita hidup di dalam bencana. Kehidupan kita sedang mengalami celaka. Tetapi perlu kita tahu Bapak Ibu Saudara. Dikatakan Tuhan merancangkan masa depan. Yang kita lihat adalah ke depan. Bukan yang sedang kita jalani sekarang ini. Dan bagaimana kita mencapai sesuatu yang ada di depan. Itu tergantung bagaimana kita berjalan hari ini. Bagaimana kita berjalan saat ini. Karena itu Tuhan itu membawa kita masuk di dalam rencananya. Di Mazmur 23 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan. Mazmur 23 ayat 3 sampai 4. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat yang di atasnya kita senang ya saudara. Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Tidak ada celaka, tidak ada sakit penyakit, tidak ada masalah.
Karena Tuhan membaringkan kita di padang rumput hijau. Apa yang kita butuh, itu selalu kita dapatkan. Tuhan menuntun kita ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kita. Ada berkat-berkat Tuhan yang kita alami. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami. Tapi jangan berhenti sampai di sana, saudara. Karena kalau kita berhenti hanya sampai di berkat, tidak sampai yang ke selanjutnya, maka di sana nanti kita akan tawar hati. Karena itu selanjutnya Daud berkata, Tuhan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jalan yang benar oleh karena nama Tuhan, bukan karena kita. Jalan kita belum tentu seperti jalannya Tuhan. Benar menurut kita belum tentu benar menurut Tuhan. Ada jalan yang disangka orang lurus, pada akhirnya menuju maut. Tetapi jalan Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut, dalam kesedihan, dalam kesesakan, dalam persoalan aku tidak takut. Nah inilah yang menjadi kebanggaan kita, saudara. Bukan hanya saat kita diberkati kita happy. Tetapi saat kita dalam pergumulan juga kita bersuka cita karena Tuhan. Kita berbahagia punya Allah yang mengerti, menuntun setiap langkah hidup kita. Kita berjalan di jalannya Tuhan, bukan di jalan kita. Nah saudara, kita belajar dari perjalanan bangsa Israel. Supaya kita jangan mengeluh ketika di dalam masalah. Jangan bersungut-sungut, apalagi menyalahkan Tuhan. Nah tadi saya katakan ada yang mungkin kita anggap baik, belum tentu menurut Tuhan baik. Ingat saudara, ketika bangsa Israel itu ada di padang gurun, mereka dikejar oleh tentara Firaun dan di hadapan mereka ada laut. Mereka berkata, lebih baik kami mati di Mesir daripada kami mati di padang gurun. Bangsa itu berkata, lebih baik kami di Mesir, enggak usah kami kau bawa ke padang gurun ini. Tapi Tuhan punya rencana. Tuhan punya rancangan bagi bangsa itu, membawa mereka ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Dan Tuhan panggil Musa, dibawa ke padang gurun. Nah saudara, kadang kita tidak mau berjalan di padang gurun, amin. Kadang kita tidak mau mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan, kita harus mempersiapkan hati kita, mempersiapkan batin kita untuk melewati padang gurun. Mempersiapkan hati kita melewati padang gurun, yaitu kita pegang firman Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang berkata, bawa umatku keluar dari Mesir. Mesir berbicara tentang perbudakan. Ada lebih banyak orang lebih senang di dalam perbudakan dosa, lebih senang di dalam kehidupan dunia daripada mengalami yang namanya kesusahan dunia. Nah, di sini kita belajar. Ketika kita menikmati kenikmatan dunia, kita tidak lagi merasakan penderitaan. Di mana sebenarnya penderitaan itu adalah satu ujian bagi kita untuk sampai kepada rencana yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan seperti bangsa Israel yang berkata lebih baik kami mati di Mesir. Biarlah kita menderita karena kita mau meninggalkan keinginan daging. Karena kita tidak mau bersahabat dengan dunia. Karena kita mau berjalan di dalam rencana Tuhan. Proses apa yang kita alami? Proses apa yang kita lewati? Banyak proses yang kita jalani Bapak Ibu Saudara. Kehidupan yang gersang, kehidupan yang keras, kehidupan yang tidak ada pengharapan. Tetapi di sanalah kita harus belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, maka ada satu firman yang ditaruh Tuhan di dalam hati kita. Ada sesuatu yang harus kita pegang bagaimana kita berjalan untuk kita sampai kepada tujuan. Nah, bagaimana Musa yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa itu, untuk membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Di Keluaran 33 ayat 14, di mana Musa meminta penyertaan Tuhan. Kita baca dari Keluaran 33.
Kita baca mulai dari ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ini juga yang menjadi doa kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Seperti Musa berkata, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalan-jalanmu kepadaku. Mari minta bagaimana Tuhan menuntun kita. Nah ketika kita meminta Tuhan menuntun kita, maka apa yang harus kita lakukan? Mari dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mari membaca merenungkan firman Tuhan. Tanpa ini Bapak Ibu Saudara, mustahil kita menemukan jalan. Kita berkata, Tuhan aku mau engkau menuntun aku. Tapi baca firman, jarang. Tuhan aku mau tuntunanmu bagiku. Tapi dengar firman Tuhan, bosan, malas, ngantuk. Bapak Ibu Saudara, mari belajar. Ketika kita minta, Tuhan menyertai kita di dalam menjalani kehidupan ini. Maka mau tidak mau, kita harus senang dengan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang cinta akan Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan merenungi nasib. Bukan memikirkan masalah persoalan yang ada. Kadang ketika kita sakit, pertanyaan yang pertama itu adalah apa yang kau pikirkan? Kenapa ada pertanyaan seperti itu saudara? Karena pikiran ini cenderung membuat tubuh kita menjadi lemah sehingga kita sakit. Tetapi ada kalanya Bapak Ibu Saudara, kita sakit pun bukan karena pikiran kita yang tidak baik, tetapi karena Tuhan sedang mengizinkan sesuatu terjadi supaya kita bisa belajar, berharap dan mengandalkan Tuhan. Apa kata Tuhan kepada Musa? Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ini adalah janji Tuhan. Aku sendiri, Tuhan sendiri yang akan membimbing kita. Izinkan firman itu yang menuntun setiap langkah-langkah kita. Supaya kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Punya masa depan yang cerah. Itu tidak langsung sampai di tujuan. Tetapi ada proses yang harus kita lalui. Di dalam proses itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Jangan berbantah, jangan bersungut-sungut, tetapi taat. Yesaya 45 ayat 9 firman Tuhan. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Ada kata Nahliat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau telah dibuatnya engkau tidak punya tangan. Nah di sini saudara, kita tidak bisa komentar dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi yang kita lakukan adalah ikut sesuai dengan rencana Tuhan. Ketika Tuhan mengajar kita berjalan di padang gurun, mari belajar satu hal ini. Jangan pernah keluar kata-kata sungut-sungut. Jangan keluar kata-kata keluh kesah. Tetapi marilah kita tetap mengucap syukur. Mari kita memandang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sedang membawa kita kepada rencananya. Kita sebagai manusia, kita tidak bisa berbantah kepada Allah. Karena kita ini adalah bejana yang akan dibentuk sesuai dengan keinginannya. Bukan keinginan kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, padang gurun adalah tempat pembentukan bagi umat Tuhan. Padang gurun adalah tempat di mana kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena di padang gurun apapun yang kita usahakan tidak akan berhasil tanpa Tuhan. Karena itu Ulangan 8 ayat 2 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu,
membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak dikenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Hidup dari segala yang diucapkan Tuhan, hidup dari setiap perkataan firman Tuhan, hidup dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bukan dari apa yang kita lihat, bukan dari apa yang kita usahakan. Karena itu, kembali saya ingatkan kepada setiap kita, firman itu adalah roti hidup. Firman itu yang menguatkan kita, firman itu yang memberikan kita pengharapan yang baru. Nah, di padang gurun di mana umat itu tidak berusaha dengan kekuatannya, tetapi hanya mengandalkan Tuhan, dikatakan ayat yang keempat, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anak-anaknya. Ketika kita berjalan di padang gurun, ketika kita mengalami hal-hal sulit, mungkin seperti sekarang ini, pandemi belum berlalu. Ke depan kita belum tahu apa yang terjadi. Pegang firman Tuhan. Tuhan sedang mengajar kita. Tuhan sedang melatih kita supaya kita mengandalkan Dia. Supaya kita lebih banyak lagi mencari wajah Tuhan di dalam firman-Nya. Firman-Nya ya dan amin. Dikatakan bahwa Allah kita itu Allah yang benar. Dia tidak pernah curang. Ketika Tuhan berjanji, Dia akan menggenapi. Kalau manusia berjanji sering berdalih-dalih. Tetapi Tuhan, kita akan bisa uji setiap janjinya. Saya juga saudara merasakannya. Bagaimana beberapa hari yang lalu mengalami kelemahan tubuh. Sepertinya tidak sanggup untuk berdiri. Tetapi saya percaya kuasa Tuhan akan memampukan saya. Dan ketika itu kita lakukan, berharap kepada Tuhan, kekuatan Tuhan memulihkan kita, maka Tuhan yang membuat kita sanggup. Karena itu dikatakan ingatlah kepada setiap perjalanan yang kita lewati. Tuhan izinkan masa-masa sulit supaya kita ingat Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas kita. Bukan karena hebat dan kuat kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan kita kesempatan supaya kita bersaksi bahwa Allah itu luar biasa. Bahwa Dialah gunung batu kita. Tidak ada yang seperti Allah yang kita sembah. Berjalan di padang gurun, kita belajar bagaimana bangsa Israel itu tidak semuanya atau bahkan hampir semuanya cuma 2 orang yang selamat. Hanya 2 orang yang sampai ke masa depan yang cerah, yang penuh harapan. Tanah Kanaan yang diberkati Tuhan, yaitu Yosua dan Kaleb. Kenapa mereka bisa sampai di sana saudara? Karena mereka selalu percaya akan janji Tuhan. Mereka tidak melihat tantangan yang ada di hadapan mereka. Tetapi mereka melihat janji Tuhan. Bapak ibu saudara, apa masalah, apa persoalan dan pergumulan kita hari-hari ini? Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada. Tapi ingat, Allah kita, Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, lebih besar dari masalah kita. Lebih besar dari persoalan kita. Berjalan di dalam rencana Tuhan. Tidak seperti yang kita harapkan. Tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau keinginan kita banyak, maunya seperti ini, maunya punya ini, maunya seperti itu. Bapak ibu saudara, ketika hal itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita, sesuai dengan yang kita rencanakan, apakah kita masih berani berkata bahwa Engkau Tuhan, Allah yang benar, Engkau gunung batuku? Kita hanya bisa berani berkata seperti itu ketika kita pegang firman Tuhan. Ketika kita percaya setiap janji-janjinya. Dia yang telah merancangkan masa depan yang cerah bagi kita. Bahkan Yohanes 10 ayat 10. Apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Yaitu untuk memberikan kita hidup. Hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan Bapak Ibu Saudara bukan berarti kita mempunyai banyak. Misalnya punya banyak rumah, punya banyak uang,
punya banyak segalanya. Tetapi di sini limpah artinya apa yang kita punya kita bisa nikmati dan juga kita bisa bagikan kepada orang lain. Kita diberkati dan juga kita bisa menjadi berkat. Kelimpahan yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Karena segala yang kita punya itu adalah daripada Tuhan. Mari lebih lagi ya kita menyadari bahwa Tuhan itu merencanakan kita sesuatu yang lebih baik. Tuhan merencanakan kita kehidupan supaya juga lewat kehidupan kita orang mendapat berkat. Baik itu lewat perkataan kita, baik itu lewat kesaksian hidup kita, baik juga dengan apa yang kita miliki, harta kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itu mari ketika kita berjalan di dalam rencana Tuhan, ketika kita berjalan di padang gurun, ketika kita mengalami hal-hal yang sulit, haruslah kita berpegang kepada firman Tuhan. Ulangan 8 ayat 6. Ulangan 8 ayat 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita takut akan Tuhan, maka hari-hari ini kalau sudah diizinkan untuk datang ke gereja dengan mengikuti protokol kesehatan, datanglah ke rumah Tuhan dengan penuh iman. Datanglah ke rumah Tuhan dengan penuh kerinduan mencari Tuhan. Dan tetap ikuti protokol, tetap ikuti aturan kesehatan. Kita terus berdoa untuk bangsa, bahkan untuk dunia ini. Tuhan pulihkan. Mungkin ini kita sedang berjalan di padang gurun, tetapi Tuhan akan membawa kita ke tempat di mana bangsa Israel berada di tanah Kanaan. Yang berlimpah susu dan madunya. Mari kita tetap takut dan hormat akan Tuhan. Menghormati hari Sabat, menguduskan hari Sabat. Jangan karena alasan pandemi, jaga jarak, maka kita tidak lagi mau datang ke rumah Tuhan. Mari kita berhikmat dalam hal ini saudara. Sebab Tuhan Allah yang membawa kita masuk dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Nah ini saudara, Tuhan memampukan kita melewati padang gurun, membawa kita memasuki tempat yang berlimpah-limpah berkat Tuhan. Supaya kita kenyang, maka kita akan memuji Tuhan Allah kita. Bukan menjadi kesombongan ketika Tuhan membawa kita melewati padang gurun. Tetapi menjadi kemasuran bagi nama Tuhan. Kita taat, kita tidak berdalih-dalih. Kita menjadi orang-orang yang diberkati. Jangan pernah sombong ketika mungkin kita mengalami banyak hal mujizat. Tetapi jadikanlah pengalaman kita, mujizat yang kita alami. Karena kalau saya merenungkan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya di padang gurun itu berbicara tentang bagaimana kita mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Dan saat kuasa mujizat Tuhan itu kita alami, maka kita harus menyaksikannya kepada orang lain. Kita harus membagikannya. Mari hari-hari ini ceritakan cerita-cerita baik kepada orang. Ceritakan kesaksian-kesaksian yang baik kepada orang. Katakan, kalau engkau saat ini dalam masalah, saya juga pernah mengalami masalah yang sama. Tapi percayalah ketika kita pegang janji firman Tuhan. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Dia yang punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Ia itu memberikan kita masa depan yang cerah penuh harapan. Memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Mari kita terus mengandalkan Dia. Percaya kepada setiap firman-Nya. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku. Mari Bapak Ibu Saudara kita renungkan. Perjalanan hidup kita mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Tetapi satu hal yang harus kita tahu. Tuhan punya rencana yang indah. Dia adalah Bapa kita yang mengasihi kita. Biarlah kita menyanyikan pujian ini. Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu yang memulihkan kami.
kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapak Ibu, biarlah ini menjadi doa kita. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan, biar kami boleh bertumbuh berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi lebih dan lebih lagi. Ini doa kami dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua sebagai persembahan tanda hadir di rumah Tuhan. Bapak Ibu boleh memberikan di kotak-kotak yang sudah disediakan. Yang di rumah, Bapak Ibu yang di rumah boleh memberikan melalui rekening BNI ataupun scan QR yang ada di layar kaca Bapak Ibu masing-masing. Kaulah segalanya di dalam hidupku,
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, Kami bersyukur, berterima kasih. Kami menikmati hadirat dan pengurapan Tuhan di dalam ibadah yang kedua ini. Sungguh kami dipuaskan dan disegarkan dan disembuhkan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, saudara kami Maslan Berusilaban. Terpujilah Tuhan. Biarlah firman yang dia tabur setiap yang mendengar hari ini menjadi pelaku firman, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Materaikanlah firman-Mu itu kepada kami anak-anak-Mu yang beribadah di dalam ibadah yang kedua ini. Terpuji nama Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati Tuhan pada ibadah yang kedua ini. Pakailah dia Tuhan dengan luar biasa. Urapilah dia dengan luar biasa. Dan apa saja yang menjadi permintaan permohonannya, Tuhan mengabulkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya setiap jemaat-Mu yang ada di rumah bahkan yang beribadah saat ini, Engkau menggenapi firman-Mu. Orang yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan membuat perbedaan. Jika ada yang sakit hari ini, yang ada di rumah, di tempat ini, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih genapi firman-Mu. Jadikan Tuhan istri yang tunduk kepada suami, bahkan suami mengasihi istri, anak-anak hormat dan patuh kepada orang tua. Dan jadilah anak yang takut Tuhan seluruh keturunan umat-Mu yang beribadah di dalam Tuhan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Saatnya kami bersapaat buat bangsa dan negara kami. Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Sumatera Utara dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Deli Serdang, Deli Tua dan sekitarnya dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan juga Tuhan, bangsa-bangsa yang ada di bumi ini, Tuhan, dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya kepada-Mu. Gembala sidang kami, Engkau pakai dengan luar biasa. Engkau berikan pengurapan yang baru hari lepas hari, dan berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur dan hikmat yang daripada Tuhan. Kemanapun dia pergi, tangan Tuhan tetap menopang dan menggendong dia. Terima kasih seluruh Tuhan pelayan tim musik kami. Tuhan kembalikan kekuatan, kesehatan, bahkan pengurapan demi pengurapan. Kemanapun mereka pergi melayani, Tuhan tetap pakai dengan luar biasa. Dan juga nanti sore ibadah kami juga diberkati seperti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah berikan persembahan. Tanda kami hadir memberanikan diri dengan ucapan syukur melalui perpuluhan. Ucapan syukur, persembahan tanda hadir. Berkati tangan-tangan yang memberi. Kembalikan kepada kami seluruh yang beri 100 kali lipat ganda. Apapun dikerjakan oleh tangan seluruh umat-Mu, Tuhan berkati. Tidak ada yang berkekurangan. Limpah berkat-Mu. Dan persembahan ini kami pakai untuk memperluas kerajaan sorga di dalam kebutuhan gereja pelayanan di tempat ini.
Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami mau menerima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkan tangan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ulanglah bahwa berkat berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam hatinya Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang juga dan manis bersama Roh Kudus yang menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.